Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aswalia Pritasari dan rekan saya Azmi Adria Maulida dari kelas 11 AKT 1. Kami ingin menyampaikan materi mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Yang pertama, bentuk negara. Bentuk negara adalah struktur atau organisasi dari suatu negara secara keseluruhan, termasuk aspek sosiologis dan yuridis. Bentuk negara menunjukkan bagaimana kekuasaan dalam kewenangan diatur dalam suatu negara, serta bagaimana negara tersebut mengatur dirinya sendiri. Macam-macam bentuk negara itu ada banyak sekali. Di sini saya akan menyebutkan dua macam bentuk negara. Yang pertama yaitu bentuk negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan suatu negara yang tersusun tunggal, tidak ada negara dalam negara. Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan pusat. Dalam negara kesatuan hanya ada satu kepala negara, satu undang-undang dasar, satu dewan menteri, dan satu parlemen. Indonesia adalah negara kesatuan yang sering disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk negara kesatuan pada pasal tersebut diperkuat pasal-pasal lain, di antaranya pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5. Yang kedua, bentuk negara serikat. Negara serikat adalah suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang awalnya berdiri sendiri, tetapi kemudian menggabungkan diri dalam satu federasi dan membentuk pemerintahan federal. Terdapat dua macam pemerintahan, yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Hal ini menjadi urusan pemerintahan federal menyangkut kepentingan bersama dari semua negara bagian, misalnya hubungan internasional, pertahanan, peradilan, mata uang, pos, dan komunikasi. Di luar urusan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan negara bagian. Bentuk negara dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, oligarki. Negara oligarki adalah bentuk negara yang pemerintahannya berasal dari kelompok feodal dan lebih mengutamakan kelompok tersebut. Yang kedua, monarki. Negara monarki atau kerajaan adalah bentuk negara yang urusan pemerintahannya hanya dilakukan oleh satu orang. Yang ketiga, demokrasi. Negara demokrasi adalah bentuk negara yang pemerintahannya sepenuhnya berada di tangan rakyat. Selanjutnya ada bentuk pemerintah. Yang pertama, republik. Istilah republik berasal dari bahasa Latin yaitu res publica. Res yang memiliki arti milik atau kepunyaan dan publica berarti umum atau orang banyak. Berdasarkan metode pendekatan etimologi atau asal-usul istilah republik, secara hariah pengertian republik adalah segala sesuatu yang menjadi milik atau kepunyaan orang banyak. Bentuk pemerintah republik memiliki 2 ciri pokok. Pertama, corak ketatanegaraan. Suatu negara yang berbentuk pemerintahan republik demokratis. Di sini kekuasaan negara tidak terpusat di satu tangan atau satu lembaga, tetapi tersebar di berbagai organ negara. Struktur kekuasaan negara yang bersifat demokratis dapat dibangun berdasarkan suatu sistem pengorganisasian kekuasaan negara. Kedua, rakyat dilibatkan secara aktif dalam penyelenggaraan negara. Keterlibatan rakyat merupakan suatu keharusan karena aspirasi rakyat dapat disalurkan kepada negara. Yang kedua, monarki. Istilah monarki berasal dari kata monos yang berarti satu dan arkein berarti memerintah. Secara harfiah, monarki dapat diartikan sebagai pemerintahan yang diselenggarakan oleh seorang penguasa. Monarki mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, segenap kekuasaan negara dipusatkan di tangan penguasa, sehingga kekuasaan penguasa bersifat mutlak. Adapun ciri-ciri bentuk pemerintahan monarki adalah sebagai berikut. Yang pertama, monarki dalam penyelenggaraan negara dipimpin oleh satu orang penguasa, yakni raja. Yang kedua, raja memegang kekuasaan secara terpusat dan bersifat mutlak karena dianggap sebagai wakil Tuhan. Yang ketiga, raja memperoleh hak untuk bertahta karena kehendak Tuhan. Bentuk pemerintah monarki yang dikenal di dalam sejarah dan praktik penyelenggaraan negara dibagi dalam 3 bentuk, yaitu monarki absolut, monarki konstitusional, dan monarki parlementer. A.
Sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan diorganisasi dalam satu kekuasaan seorang presiden. Adapun ciri-ciri negara presidensial antara lain, yang pertama, masa jabatan dibatasi 1 atau 2 kali masa jabatan. Yang kedua, presiden dan wakil tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi bertanggung jawab kepada rakyat. Yang ketiga, presiden dan wakil dapat diberhentikan dalam masa jabatan karena melanggar hukum. Yang keempat, presiden dan wakil dipilih langsung oleh rakyat. Yang kelima, presiden tidak tunduk pada parlempresid. Yang keenam, tidak mengenal pembedaan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan yang ketujuh, tanggung jawab pemerintah berada di tangan presiden. B. Sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, dalam sistem parlementer, parlemen memegang peranan penting. Parlemen memiliki kewenangan untuk mengangkat Perdana Menteri dan dapat menjatuhkan pemerintah melalui mosi tidak percaya. Yang kedua, contoh negara yang merupakan sistem parlementer adalah Inggris. Negara dengan sistem ini, seorang raja tidak dapat diganggu-gugat. Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut. Yang pertama, raja atau ratu atau presiden sebagai kepala negara. Yang kedua, kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sedangkan kepala negara hanya sebagai simbol. Yang ketiga, eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Yang keempat, dalam sistem dua partai, partai pemenang pemilu membentuk kabinet sekaligus Perdana Menteri, sedangkan partai yang kalah menjadi pihak oposisi. Yang kelima, dalam sistem banyak partai, formatur kabinet membentuk kabinet secara koalisi karena kabinet harus mendapatkan kepercayaan parlemen. Yang keenam, apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen, kepala negara yang menyelesaikannya.